APBN 2020, APBN lawan COVID-19. APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, adalah sebuah rencana keuangan pemerintahan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahun. Sesuai namanya, isi dari APBN adalah besaran angka pendapatan dan belanja negara selama 1 tahun yang dijadikan dasar untuk menjalankan roda pemerintahan. Namun, yang harus diingat, APBN itu bukanlah sebuah tujuan bernegara, tapi justru adalah sebuah instrumen untuk mencapai tujuan negara tersebut. Jangan dibalik-balik. Semua dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena merupakan instrumen, jadi angka-angka di APBN bisa sangat adaptif dan juga dinamis melihat kondisi dan keadaan yang terjadi. Kita adaptif, responsif, peduli itu. Di dalam pengelolaan keuangan negara, kita juga temanya sama. Tools atau instrumen APBN kita itu adaptif. Kita responsif, kita mengubah APBN kita merespons kebutuhan masyarakat. Termasuk ketika Indonesia dihadapkan situasi genting pandemi COVID-19. Coba kita flashback sejenak ke Maret 2020, tepatnya tanggal 2, ketika kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia. 13 hari kemudian, APBN sudah langsung merespon bahaya wabah ini, di mana Menteri Keuangan mengeluarkan SE nomor 6 yang dikuatkan dengan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan dan realokasi anggaran kementerian dan lembaga dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Waktu itu kan kalau di Wuhan ya, itu Januarian. Kita sih masih memantau terus saja gitu. Seperti apa sih virus ini? Karena kita kan nggak tahu betul ya virus ini seperti apa. Tapi dari hari-hari kita lihat, kita pantau, memang kita bukan merasa khawatir, tapi melihat ternyata dampaknya bisa sangat besar. Kemudian ternyata kita ada kasus. Kalau kita kena, maka kita juga harus melakukan hal yang sama. Kita selain PSBB gitu kan, yang pembatasan terbatas tadi. Kalau kita ada pembatasan terbatas, kita sudah memikir pasti ada banyak kegiatan-kegiatan dari kementerian lembaga atau juga Pemda itu tidak akan bisa dilakukan. Dengan kondisi tadi, kita sudah menyampaikan surat edaran ke kementerian lembaga dan Pemda untuk melakukan refocusing. Refocusing itu artinya kita melihat kegiatan kita ini kira-kira bisa dilaksanakan nggak sih? Jadi refocusing lebih kepada kegiatannya. Kegiatan yang sebenarnya bisa kita alihkan nanti ke tahun depan untuk kita fokuskan kepada yang mendesak saat ini. Waktu itu ada 3. Ada kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan ke industri. Kemudian biayanya dari mana? Itulah yang namanya realokasi. Mengalokasikan dari anggaran yang ada kita realokasikan. Kalau kementerian lembaga itu mungkin ada yang bisa dilakukan untuk 3 fokus tadi, dia bisa melakukan realokasi tadi. Tapi kalau tidak, ya dihemat, digabung. Uang realokasi tadi digabung untuk dialokasikan kepada yang fokus ke kesehatan, perlindungan sosial, sama dunia usaha. Ini yang kita dorong dan dukung untuk itu. Maka ada penghematan ya, atau ini sekitar 145 triliunan itu kan. Kebijakan itu diambil setelah kita melihat bahwa ada indikasi dengan COVID yang semakin menyebar itu, bahwa kita masih melakukan langkah kebijakan dari posisi APBN 2020 yang baseline, yang sudah ditetapkan jadi undang-undang. Menteri Keuangan merekomendasi kepada Presiden untuk kementerian lembaga mengalihkan belanja di berbagai bidang yang kemudian itu tidak bisa jalan atau tidak produktif untuk dialihkan untuk penanganan COVID. Jadi kita minta kontribusi semua KL untuk lakukan itu. Nah, dari situ kita bisa lihat bagaimana APBN sebagai instrumen tadi bisa langsung memainkan perannya, menyesuaikan kondisi yang terjadi pada saat itu. Simpelnya, ketika awal pandemi terjadi, pemerintah mencoba melakukan berbagai prioritas. Jadi dicari tuh kegiatan-kegiatan apa yang bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan, kemudian dialokasikan untuk 3 hal.
yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan dunia usaha. Tapi kemudian bahwa Menteri Keuangan melihat, pemerintah melihat, dan pemerintah melihat ini tidak cukup. Penanganan ini harus lebih masif dan lebih banyak. Dan ternyata kebutuhan dana semakin besar. Pandemi COVID-19 betul-betul menggerus APBN kita. Banyak banget sektor yang terdampak dan pastinya bukan cuma kesehatan aja. Jadi, kalau hanya mengandalkan sumber-sumber penerimaan APBN 2020 aja, kita nggak bisa membiayai pengeluaran yang meningkat drastis itu. Makanya, langkah selanjutnya yang diambil pemerintah adalah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Misalnya adalah tadi, kita punya pilihan ya, tanpa Perpu tapi kita kemudian merubah APBNP, membuat APBNP baru, merevisi APBN sekarang ini. Tapi dengan posisi defisit awal APBN 1,76 yang kemudian tantangan kita setelah kita hitung bahwa di sisi lain dampak dari COVID dan ekonomi itu penerimaan perpajakan kita turun. Sehingga setelah kita hitung ulang dengan perpajakan yang sudah mulai turun perhitungannya, kemudian kita butuh tambahan belanja untuk kita pentokin ke arah 3% sesuai dengan undang-undang. Itu fiscal space-nya terbatas. Masih terbatas sekali sebab tadi tekanan dari sisi perpajakan ini cukup signifikan. Sehingga ini sudah mengarahkan defisit itu outlook-nya udah mendekati 3%. Kalaupun kita pentokin 3%, tambahan potensi belanja itu tidak banyak. Kalau kita pakai APBNP. Nah, kita tahu di Undang-Undang 17, APBN defisit itu maksimum 3%. Buat refresh saja ya, Indonesia itu menganut sistem anggaran defisit. Jadi, di APBN belanja dibuat lebih besar dari penerimaan, yang kemudian ditutup lewat mekanisme pembiayaan. Ini contoh ilustrasi APBN tahun 2020. Undang-Undang Keuangan Negara mengatur bahwa batas defisit APBN adalah 3% dari PDB. Tapi, dengan kenyataan bahwa kebutuhan belanja saat ini jauh lebih besar dari perkiraan akibat dampak COVID-19, makanya keluar Perpu nomor 1 tahun 2020 yang memungkinkan pemerintah meningkatkan defisitnya melebihi batas 3% tadi. Tujuannya adalah menaikkan fiscal space kita. Sebenarnya dengan kondisi yang semakin memburuk gitu ya, terutama dari sisi kesehatan gitu ya, kita menyadari bahwa kita perlu Perpu ini gitu. Perpu yang awalnya adalah kita harus memperlebar defisit karena kebutuhannya pasti akan sangat besar. Dan kita sudah melihat juga negara-negara lain. Itu dulu pada saat itu kan sudah terdampak tuh Eropa gitu ya. Mereka memberikan stimulusnya besar-besaran sekali. Dan dari situ kelihatan bahwa kemungkinan Indonesia juga akan seperti itu. Itu sudah dipikirkan ke sana. Maka kita harus punya fleksibilitas. Karena ketidakpastiannya tinggi dan juga kebutuhannya besar, maka kita bilang kita harus punya Perpu. Maka untuk bisa merevisi 3% itu, untuk membuka space kita yang lebih lebar, itu harus Perpu. Itu kuncinya. Nggak bisa pakai APBNP, sebab APBNP kalau kita susun hanya tetap 3%. Udah dilimitasi dengan Undang 17 Keuangan Negara. Maka jalannya adalah dengan Perpu tadi. Yang kemudian Perpu ini dibuat cepat ya, arahnya jelas bahwa ini adalah untuk naikkan fiscal space kita. Supaya kita punya alokasi belanja yang cukup untuk kemudian mendanain kegiatan penanganan COVID. Bukan hanya di bidang kesehatan, tapi kemudian kita tahu ini punya dampak kemana-mana. Ke bidang sosial, bidang kemanusiaan, kemudian bidang ekonomi, serta sektor keuangan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana APBN setelah terbitnya Perpu ini yang pastinya diturunkan ke berbagai peraturan pelaksanaan di bawahnya. Jadi Perpres 54 itu turunan dari Perpu yang mengamanatkan defisit kita bisa di atas 3%. Akhirnya dengan basis Perpu, regulasinya, kita tuangkan detailnya dalam bentuk Perpres 54. Perpres 54 tadi merevisi Perpres sebelumnya yang di Undang-Undang 2020. Nah, di Perpres 54 itu kita di pemerintah telah menetapkan defisit jadi 5,02% PDB. Defisitnya jauh lebih tinggi dari yang awalnya di APBN 1,76 menjadi 5%. Nah, dengan defisit 5% ini, stand kebijakannya adalah kita sudah memperhitungkan bahwa pendapatan penerimaan negara dari perpajakan itu tidak setinggi yang kita harapkan. Kita hitung turun satu. Nah, yang kedua adalah kemudian di Perpres itu kita
mengakomodasi penghematan belanja, refocusing belanja, yaitu dengan kita memotong, menghemat belanja KL itu sampai 95T. Plus juga TKDD, transfer ke daerah juga kita lakukan penghematan. Itu kita tuangkan dalam situ. Gak hanya meningkatkan defisit, lewat Perpres tadi pemerintah juga melakukan penghematan dan semua kementerian juga lembaga pun wajib melakukan itu. Di mana saat itu pemerintah berhasil menghemat sampai dengan 95 triliun. Refocusing dan realokasi sudah, pelebaran defisit juga sudah, penghematan besar-besaran pun juga sudah dilakukan. Terus, apakah itu sudah cukup? Nah, dalam perjalanannya kemudian setelah kita evaluasi bahwa defisit 5,0 tadi kurang, kita harus menambah space lagi untuk belanja kebutuhan belanja kita. Dengan kemudian juga termasuk di sisi pembiayaannya. Makanya kemudian kita revise dengan Perpres 72. Oke, sekali lagi COVID-19 itu bukan cuma krisis kesehatan, tapi juga berimplikasi kepada semua sendi kehidupan. Makanya pemerintah meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19. Sebab penghematan pertama di 95, dari ngelihat postur kita bahwa kita butuh lagi belanja PEN, maka kita hemat lagi lah 50T lagi di Perpres 72. Jadi satu kita tambah penghematan lagi 50, totalnya KL itu jadi 145. Dua Perpres itu, kemudian kita tambahlah belanja untuk PEN, cadangan PEN, termasuk pembiayaan. Nah, ini yang kemudian menjadi basis daripada implementasi sampai dengan saat ini. Di Perpres 72 akhirnya penghematan ditambah lagi menjadi 145 triliun. Bukan angka yang sedikit, tapi coba deh analogikan ke diri kita. Misalnya, kita sudah punya rencana untuk belanja dan itu juga bukan untuk sesuatu yang hura-hura, kebutuhan yang mendesak juga. Tapi uangnya harus dihemat untuk kepentingan yang jauh lebih mendesak. Gimana coba? Pastinya nggak akan mudah buat seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah untuk menyesuaikan berbagai program yang telah direncanakan. Kalau di KL memang terasa bahwa setelah itu diputuskan ada penghematan pertama, ada penghematan kedua, KL melakukan pendekatan. Kalau bisa jangan dipotong setinggi itu. Ada berapa KL lakukan itu? Tapi kemudian ini sama dengan pola yang lalu. Kita komunikasikan ini harus dipatuhi. Ini sebab kenapa? Ini adalah amanat dari Presiden, perintah Presiden di sidang kabinet. Kemudian ini amanat dari Perpres dan ini harus dipatuhin. Kalau enggak, ini jadi tidak sesuai. Nah, ini yang selalu konsisten kita. Sebab pendekatan KL untuk supaya tidak dihemat setinggi itu atau tidak dipotong, itu dilakukan pendekatan. Even ke kami ke DJA, even ke langsung ke Bu Menteri Keuangan. Tapi kemudian Bu Menkyu sama dengan kami juga ngikutin. Arah kita adalah kita edukasi bahwa ini harus sudah perintah daripada Presiden. Ini adalah kemudian amanat dari regulasi dan ini harus dipatuhin, tidak ada pilihan. Cuman kemudian kita kasih waktu pada mereka untuk menghitung kembali sehingga mereka bisa melihat komponen-komponen mana yang memang bisa dihemat, komponen-komponen belanja mana yang kemudian bisa ditunda pelaksanaannya. Pada waktunya dua Perpres ini bisa dijalankan dengan baik. Itu dia tadi bisa kita lihat bagaimana adaptifnya APBN memperhatikan kondisi nasional. Metamorfosis APBN 2020 diawali dengan refocusing dan realokasi anggaran. Dilanjutkan dengan pelebaran defisit dengan terbitnya Perpu nomor 1 tahun 2020. Kemudian diturunkan dengan dua Perpres, yaitu Perpres 54 dan juga 72. Bersamaan dengan penghematan belanja sampai dengan 145 triliun. Ingat ya, APBN adalah instrumen, sebuah instrumen untuk mencapai tujuan bernegara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan negara saat ini adalah untuk menghadapi dan memusnahkan COVID-19 dari bumi Indonesia. Maka dari itu, APBN 2020, APBN lawan COVID-19.